Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Ya, semoga pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ikuti ibu guru dari rumah. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walitu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbil zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk di tema 2 ya, tentang udara bersih bagi kesehatan. Baik, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Ya, kalau siap, mari kita masuk ke materi. Kemarin kalian sudah belajar mencari ide pokok di tema 1. Nah, sekarang di tema 2 ini kita akan belajar untuk mencari informasi dari suatu teks ya. Nah, di sini ada teks. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membaca. Nah, di sini Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas kaki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Nah, mari kita temukan informasi penting dari teks berikut. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Kemarin Ibu sudah kasih untuk dikerjakan ya. Nah, sekarang kita akan melihat jawaban satu persatu. Mari simak. Nah, di sini yang pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ya, nama jenis ikan yang dipelihara adalah ikan hias mas kaki. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, ikan hias itu dipelihara di akuarium. Nah, anak-anak bisa melihat bacaan yang teks yang ada di samping. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Kemudian pertanyaan keempat, kapan akuarium dibersihkan? Nah, akuarium itu dibersihkan seminggu sekali. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Ya, ikan hias itu diberi makan seminggu sekali. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, yang diperhatikan Dayu adalah saat mulut ikan-ikan terbuka dan tertutup, seolah-olah menelan air. Jadi, dari mind map pertanyaan ini, kita bisa mendapatkan seluruh informasi penting dari teks ini. Jadi, anak-anak, untuk memperoleh informasi penting dari sebuah teks, kita bisa dapat membuat daftar pertanyaan dengan mind map ya. Seperti ini dengan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Bisa juga benar ya. Dari kata tersebut kita bisa mengganti informasi penting dari teks. Bagaimana?
Kalian sudah tahu cara mencari informasi penting dari suatu teks? Ya, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut belajar IPA tentang sistem pernapasan hewan. Nah, namun sebelumnya, anak-anak perhatikan gambar di depan kalian ini. Nah, suasana pada gambar tersebut nampak segar ya? Kira-kira kenapa? Ya, karena pada gambar tersebut terdapat banyak pohonnya. Berarti lingkungannya ini sangat hijau. Jadi banyak pohon ini berarti banyak juga oksigen yang ada di lingkungan ini. Seperti kita tahu bahwa oksigen itu diperlukan makhluk hidup, baik manusia untuk bernafas ya. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada hewan. Nah, di sini ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi atau katak, burung dan mamalia. Nah, untuk cacing tanah bernapas dengan permukaan kulit, kemudian serangga bernapas dengan trakea, kemudian ikan bernapas dengan insang, kemudian katak saat baru bernapas dengan insang, saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Kemudian burung bernapas dengan paru-paru dibantu pundi-pundi udara. Nah, kemudian mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Mari kita simak satu persatu ya. Nah, yang pertama di sini cacing tanah. Nah, cacing tanah ini tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada kapiler-kapiler yang digunakan cacing untuk memudahkan penyerapan oksigen ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Di sini trakea. Nah, atau serangga. Nah, serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernapasnya adalah oksigen masuk melalui lubang-lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan. Nah, trakea ini bisa dilihat pada gambar berikut ya. Dan sekarang kita akan melihat sistem pernapasan pada ikan. Nah, di sini ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, sekarang anak-anak melihat gambar berikut. Nah, di sini air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Lalu terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sekarang sistem pernapasan pada katak, atau amfibi. Nah, amfibi ini memiliki dua tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Nah, di air anak-anak bisa melihat gambar berikut. Nah, pada fase berudu bernapas menggunakan insang ya. Kemudian di darat bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit uang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang bisa anak-anak mengamati gambar berikut. Kemudian kita lanjut ke sistem pernapasan pada reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, pada reptil yang sering berkupang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu
oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara saat terbang. Burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udara, ya. Nah, di sini ada gambar burung. Terakhir adalah mamalia. Nah, mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya seperti kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, mamalia ini sama dengan reptil, yaitu bernapas dengan paru-paru, tapi hanya paru-paru saja kalau di mamalia, ya. Tapi mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan secara berkala untuk mengambil udara. Nah, di sini ada gambar ikan lumba-lumba dan ikan paus. Nah, mamalia ini yang hidup di air akan muncul ke permukaan untuk mengambil udara. Nah, seperti ini, lumba-lumba dan paus ini merupakan mamalia yang hidup di air, kan? Tapi mereka akan tetap butuh oksigen untuk bernapas. Jadi, kedua hewan ini akan sesekali muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen yang ada di udara, lalu kemudian menyelam lagi ke air. Ya, itulah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak pahami dan bermanfaat bagi anak-anak semua, ya. Nah, anak-anak jangan lupa untuk selalu semangat belajar dan semangat. Itulah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.